Aku mulai ya, Mbak, ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Rahmawati Istiani Rahayu. Teman-teman bisa panggil Rahma. Kebetulan saat ini aku di karir kelas di grup Sirius. Nah, siapa nih teman-teman yang ada di grup Sirius? Boleh dong drop di kolom komentar. Oke, wah banyak ya ternyata ya. Halo teman-teman yang dari grup lain juga boleh loh komen-komen di kolom komentar. Barangkali ketemu temannya yang satu grup kayak gitu kan. Nah, teman-teman di sini pasti udah baca posternya kan ya. Betul banget. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bahan tambahan pangan atau BTP bersama siapa lagi kalau bukan Mbak Ami. Halo Mbak Ami, selamat malam. Halo Kak Rahma, selamat malam. Oke, lah. Apa kabar Pak Ami? Terlihat fresh sekali Alhamdulillah, ya sepertinya ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, sehat-sehat. sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Wah, ngomongin tentang sehat, ini masih ada hubungannya ya Mbak ya nanti tentang bahan tambahan pangan sama ke kesehatan tubuh, betul nggak Mbak Ami? Iya, benar sekali. Nanti kita akan bahas gitu ya, secara lengkap apa sih bahan tambahan pangan itu. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak tahu gitu tentang apa itu bahan tambahan pangan. Nah, betul. Nah, buat teman-teman yang sudah kepo, yang sudah banyak pertanyaan di kepalanya, wait, simpan dulu, simpan dulu. Nanti habis ini Mbak Ami akan mempresentasikan mengenai bahan tambahan pangan. Nanti di 60 menit pertama adalah presentasi dan kemudian di 60 menit kedua adalah tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan dikip dulu atau bisa mengisi link slide yang kita bagikan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Tidak banyak waktu lagi. Saya serahkan malam ini sesinya kepada Mbak Ami. Silakan. Oke, terima kasih Kak Rahma. Sudah, oke. Oke. Nah, sudah terlihat ya untuk PPT-nya. Oke. Sudah. Eh, nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan tambahan pangan gitu ya. Sebelumnya saya mau sedikit perkenalan gitu. Saya Amiratul Muniro, biasa dipanggil Ami. Saya adalah dosen dan juga peneliti di bidang teknologi pangan. Nah, jadi apa sih gitu? Oh, maaf. Apa sih food additive atau bahan tambahan pangan itu? Gitu. Bahan tambahan pangan atau food additive itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk dari suatu pangan. Tujuannya untuk apa? Banyak gitu. Ada yang untuk warna, itu artinya sebagai pewarna gitu ya. Ada yang untuk pengawet, ada untuk pemanis, kemudian agar menjadikan teksturnya itu lebih apa namanya membal seperti itu, kemudian bentuknya lebih cantik, kemudian warnanya lebih cerah, kemanisannya dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari bahan tambahan pangan. Nah, kemudian kenapa sih bahan tambahan pangan atau yang seterusnya akan saya sebut sebagai BTP itu diperlukan gitu ya. Nah, BTP ini diperlukan di kehidupan sehari-hari gitu ya untuk memenuhi empat hal ini. Yang pertama adalah adanya perubahan pola hidup konsumen. Nah, seseorang atau konsumen itu membutuhkan makanan-makanan yang awet misalkan. Pengen makanan itu
bisa dibawa-bawa gitu, tidak hanya keluar kota, misal keluar negeri seperti itu. Otomatis harus awet dong gitu, dan tidak awetnya sehari 2 hari gitu, tapi bisa seminggu, sebulan, atau bahkan beberapa tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memenuhi keinginan konsumen. Dari konsumen itu gimana sih yang diinginkan gitu? Oh, konsumen ingin eh, sosis misalkan ya. Sosis itu teksturnya itu yang membal gitu. Nah, ternyata sosis yang teksturnya membal gitu, itu ternyata butuh untuk diberikan bahan tambahan pangan. Kemudian selanjutnya adalah inovasi di bidang industri, dan juga BTP diperlukan untuk memengaruhi mutu dari suatu pangan seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada beberapa makanan-makanan yang biasanya itu diberikan atau ditambahkan BTP. Di situ ada noodle cup, kemudian ada abon, kemudian ada beberapa kaleng sarden gitu ya. Terus kemudian itu ada apa itu? Peyek seperti itu. Nah, apa ya? Peyek gitu ya. Kalau di luar negeri peyek susah atau gampang ditemukan? Susah banget kan peyek itu ditemukan di luar negeri gitu. Nah, biasanya orang-orang itu banyak nih, orang-orang di luar negeri, pelajar, kemudian orang-orang yang tinggalnya atau pindah ke luar negeri gitu. Itu biasanya kangen masakan-masakan Indonesia, kemudian makanan atau minuman khas Indonesia seperti itu. Tapi memang beberapa makanan ini itu tidak awet lama gitu ya. Maka dari itu perlu diberikan beberapa bahan tambahan pangan untuk kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah pengawet. Nah, selanjutnya tapi BTP ini meskipun bisa dipakai untuk ke dalam atau ditambahkan ke dalam bahan pangan gitu ya, tapi penggunaannya tidak serta-merta semena-mena atau sesukanya seperti itu. Tapi BTP ini hanya bisa digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan teknologi. Artinya kalau dia tidak diperlukan, ya BTP tidak usah ditambahkan seperti itu. Misal di situ ada bakso, mamang-mamang lewat gitu ya, itu kan dalam 1 hari sudah habis gitu ya. Jadi ya tidak perlu ditambahkan BTP pengawet. Atau pada martabak gitu ya. Nggak mungkin ya kita beli martabak hari ini kemudian dimakan 1 bulan ke depan. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi ya tidak perlu ditambahkan BTP pengawet di dalamnya seperti itu. Nah, selanjutnya BTP tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu untuk menyembunyikan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Misal persyaratan dari segi kualitas gitu. Oh, ini ayamnya ini sebenarnya ayam tiren gitu ya. Ayam mati kemarin itu kan nggak boleh ya dipakai atau dikonsumsi gitu. Tapi ada produsen nakal nih gitu. Produsen nakal yang dia, oh nggak apa-apa ini sayang banget ayam ini masih bisa ini, terus kemudian diolah dan diberikan BTP untuk misal BTP pewarna gitu ya, untuk menyamarkan warna yang ada pada
ayam tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik. Misal di situ cara kerjanya itu dia sembrono sehingga menyebabkan adanya kontaminasi. Nah, itu kemudian mau ditutupi gitu dengan BTP, dengan penambahan misal pewarna atau pengawet atau perisa seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau juga untuk menyembunyikan kerusakan pangan gitu. Sebenarnya ini misal dagingnya itu sudah daging yang rusak gitu ya. Dia sudah katakanlah ada belatungnya gitu. Nah, itu kan sudah tidak layak konsumsi ya gitu. Karena dia sudah rusak gitu. Tapi disembunyikan dengan ditambahkan BTP. Nah, itu tidak boleh gitu. Karena BTP prinsipnya itu tidak untuk menyembunyikan kekurangan-kekurangan di sini gitu ya. Tapi prinsipnya adalah untuk mengenhance atau untuk menambahkan baik itu dari cita rasa, menambahkan masa simpan dari suatu produk, kemudian menambahkan warna menjadi lebih cantik dan seterusnya. Bukan menutupi hal yang rusak seperti itu. Nah, kemudian prinsip selanjutnya dari BTP adalah gunakan BTP yang diizinkan sesuai peraturan. Jadi tidak boleh menggunakan BTP-BTP yang dilarang. Misalkan apa? Boraks gitu. Nah, itu sudah dilarang oleh Badan POM seperti itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka ya BTP tersebut tidak boleh digunakan di dalam pentol, misal di dalam bakso gitu ya, mengandung boraks, itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga penggunaan BTP ini tidak boleh melebihi dari batas maksimal yang ditetapkan. Jadi masing-masing bahan tambahan pangan, baik itu pewarna, pengawet, misal pada pemanis, pemanis itu ada pemanis sorbitol, ada acesulfamka, ada sakarin dan seterusnya. Itu dia mempunyai batas maksimal yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kajian ilmiah seperti itu. Jadi apabila sudah ditetapkan batas maksimalnya, maka tidak boleh melebihi itu. Kalau kurang dari itu boleh, kalau melebihi itu tidak boleh atau melanggar seperti itu. Nah, kemudian gunakan sediaan BTP yang dia memiliki nomor izin edar. Gitu. Artinya apa? Artinya dia sudah dikasih izin oleh BPOM. Nih kamu apa namanya? Misal siklamat gitu ya. Oke, siklamat sudah boleh nih gitu. Nah, itu silahkan untuk dipakai gitu. Pemanis itu ada banyak kok. Pengawet ada banyak sekali kok gitu. Enggak perlu memakai pengawet-pengawet di luar yang tidak diperbolehkan atau di luar yang tidak memiliki izin edar seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini baca takaran penggunaan dari BPOM, terutama di website BPOM itu sudah sangat jelas sekali gitu aturan-aturan yang menyebutkan mengenai berapa takaran atau berapa batas maksimal dari penggunaan BTP tersebut seperti itu. Kemudian gunakan sesuai petunjuk label sediaan. Oke, ini adalah regulasi terkait BTP gitu ya. Jadi
regulasi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 mengenai pangan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 mengenai keamanan pangan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 69 mengenai label dan iklan pangan. Kemudian BTP ini juga secara khusus dia diatur oleh BPOM gitu ya, nomor 11 tahun 2019 dan nomor 13 tahun 2020 mengenai BTP ini. Nah, ini juga peraturan-peraturan, ini peraturan-peraturan BPOM yang tadi ya di nomor 11 tahun 2019 gitu, mengenai ketentuan umum, kemudian golongan BTP, batas maksimalnya berapa, label dan iklannya bagaimana, dan seterusnya gitu. Sangat banyak sekali gitu. Kenapa sih kok BTP ini diatur sebegitunya gitu ya? Kenapa sih kok kayaknya ribet amat gitu penggunaan BTP? Ya enggak gitu. Mungkin dari teman-teman di sini sempat apa ya, tercetus gitu ya. Kok ribet banget ya gitu menggunakan BTP gitu. Memang BTP itu dia penggunaannya itu diatur oleh regulasi-regulasi yang ketat. Kenapa? Karena BTP ini dia itu punya takaran masing-masing. Katakanlah asesulfam K atau pemanis gitu, pemanis asesulfam K. Kalau digunakan pada produk yogurt dengan digunakan pada produk jus, itu batas maksimumnya bisa berbeda gitu. Kemudian digunakan pada produk makanan itu juga berbeda seperti itu. Nah, kenapa kok ketat sekali ini? Ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana dari BPOM atau dari pemerintah ingin konsumen itu terjamin keamanannya, terjamin kualitas dari pangan yang dikonsumsi seperti itu. Maka hal ini sangat ketat. Nah, ini adalah golongan BTP. Bayangkan ya, BTP itu ada 27 golongan gitu ya, sangat banyak sekali gitu. Ada anti buih, anti kempal, antioksidan, kemudian gas yang digunakan untuk kemasan, pemanis, pengawet dan seterusnya gitu. Nah, gas yang digunakan untuk kemasan ini saya pengen mencontohkan gitu. Kalau kalian gitu pergi ke minimarket gitu, kalian pasti di sini pernah kan semua beli keripik gitu ya, beli keripik kentang atau beli ciki kayak gitu. Nah itu kan pasti gembung ya gitu. Nah itu isinya apa? Kalau apa namanya, bapak saya tuh gini, ngapain juga beli mahal-mahal, yang dibeli itu udara gitu. Ya memang gitu, kalau dipikir-pikir ya memang gitu, karena di situ itu mengandung karbon dioksida. Tapi yang tidak banyak orang tahu gitu ya, karbon dioksida yang dimasukkan ke dalam kemasan keripik, kemasan ciki itu dimaksudkan agar tidak ada oksigen yang ada di dalam kemasan. Karena apa? Karena oksigen yang berkontak dengan keripik misalnya, itu akan membuat keripik itu cepat tengik gitu. Kalau udah tengik kan tidak enak ya untuk dikonsumsi gitu, dan juga apa ya, ya nggak enak lagi gitu. Siapa sih yang mau makan
keripik yang tengik, nggak ada yang mau kan di sini. Nah, kemudian ini adalah batas maksimal penggunaan BTP. Jadi batas penggunaan BTP itu nantinya tertulisnya itu ada dua. Yang pertama adalah numerik. Kalau numerik artinya dituliskan secara angka berapa konsentrasi maksimal BTP yang diizinkan dalam satuan yang ditetapkan. Misal di situ ya pada pangan olahan nugget ikan gitu. Nah, BTP yang digunakan adalah natrium sorbat. Gitu. Nah, natrium sorbat ini itu batas maksimalnya tertulis 1000 mg per kilogram. Artinya kalau bikin nugget ini 1 kilo, ya maksimalnya boleh ditambahkan natrium sorbat 1000 mg. Kalau bikinnya 2 kilo berarti maksimalnya penambahan natrium sorbat 2000 mg dan seterusnya. Nah, penggunaan natrium sorbat ini itu berbeda-beda untuk konsentrasi maksimalnya, tergantung dari kategori pangannya. Nah, kalau di sini ini ada nugget ikan gitu ya. Ini termasuk kategori pangan kodenya 09.2.2. Yang masuk ke dalam kategori pangan ini adalah ikan, kemudian file ikan, dan hasil perikanan, termasuk moluska, krustase, dan echinodermata berlapis tepung yang dibekukan. Nah, di sini nugget ikan ini masuk ke kategori pangan ini. Maka dia pengawet natrium sorbat yang maksimal yang boleh digunakan adalah 1000 mg. Nah, selanjutnya adalah CPPB. Jadi tertulisnya di dalam aturan atau di dalam peraturan BPOM gitu ya. Itu tertulisnya adalah CPPB gitu. Tidak ditulis berapa, yang tadi kan kalau numerik 1000 mg gitu ya, atau 2000 mg, 500 mg gitu, angka. Tapi ada beberapa BTP tertentu itu ditulis CPPB gitu. Artinya apa CPPB? CPPB adalah singkatan dari cara produksi pangan yang baik. Artinya konsentrasi BTP yang boleh ditambahkan ke dalam produk tersebut itu secukupnya, seperti itu. Hal ini mengacu kepada rasa. Jadi, oh saya pengen menambahkan katakanlah 1 sendok gitu. Oh ternyata rasanya udah oke, ya udah segitu aja. Kalau ditambahkan lagi, ya nanti rasanya akan berubah, mungkin lebih tidak enak atau berlebihan dan seterusnya. Nah ini tergantung dari masing-masing produsen seperti itu. Jadi pengennya menghasilkan efek teknologi yang bagaimana gitu. Contohnya adalah batas maksimal dari BTP penguat rasa. Di sini ada kerupuk ikan gitu ya, yang dia kodenya ini, kode pangannya adalah 15.3, yaitu makanan ringan berbasis ikan. Nah, pada BTP penguat rasa asam inosinat itu tertulisnya adalah CPPB. Begitu juga pada BTP penguat rasa MSG. Dia tertulisnya CPPB seperti itu. Jadi boleh ditambahkan secukupnya gitu. Kira-kira oh sudah enak 1 sendok, ya 1 sendok saja. Tapi kurang nih 2 sendok, ya silakan 2 sendok. Atau oh ini asam inosinatnya setengah sendok saja, MSG-nya setengah sendok, silahkan. Nah, kemudian bahan tambahan pangan ini
itu dia terbagi menjadi dua. Yang dia ditambahkan secara langsung dalam proses produksi pangan, jadi pada saat pengolahan gitu ya, dia ditambahkan ke dalamnya, itu dia regulasinya harus mengikuti batas maksimal di produk akhirnya. Artinya yang sudah tertulis di peraturan BPOM itu harus dipatuhi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah BTP bawaan, BTP atau ikutan atau carry over. Nah, dia itu terdapat dari bahan baku atau bahan penolong. Maksudnya gimana? Gini, misal saya membuat donat gitu ya. Nah, donat ini itu salah satu bahannya adalah dari butter gitu. Nah, ternyata butter yang saya pakai itu dia memakai pewarna makanan kuning gitu. Nah, itu kan berarti pada saat saya membuat donat, saya tidak menambahkan pewarna sama sekali. Nah, disitulah itu yang namanya BTP carry over atau BTP yang terbawa atau ikutan seperti itu. Nah, tentu untuk regulasinya mengikuti ketentuan tentang BTP ikutan atau carry over seperti itu. Nah, ini dia contoh dari lembar peraturan BPOM gitu ya, di mana di sini tertulis untuk jenis BTP pengawet. Ini di sini ada asam sorbat gitu. Di sini adalah nama jenis BTP pengawet, asam sorbat. Kemudian INS ininya kodenya gitu ya 200. Kemudian ADI itu adalah acceptable daily intake atau batas atau dosis harian gitu yang bisa dikonsumsi oleh seseorang. Di sini 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan. Jadi pada seseorang yang berat badannya misal berapa ya? Misal 50 kilo gitu ya. Misal berat badannya 50 kilo, maka dia adinya atau dosis hariannya itu sekitar 1250 mg per harinya itu maksimal. Sinonim ini adalah nama lain, boleh dicantumkan, tidak harus asam sorbat di dalam kemasan atau di dalam komposisi itu ya. Boleh memakai sorbic acid, boleh memakai ini E2,4 hexadionate acid, bisa memakai 2 propenyl acrylic acid. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah nomor kategori pangan. Kemudian di sini nama kategori pangannya. Pada produk olahan daging, daging unggas, daging hewan yang dihaluskan, itu asam sorbat, BTP pengawet asam sorbat ini, itu dia batas maksimalnya adalah 1000 mg. Seperti itu. Jadi batas penggunaan di dalam produk-produk olahan daging itu asam sorbat adalah 1000 mg. Nah, ini juga sama. Kalau tadi pengawet, kalau ini pewarna. Di sini ada pewarna kuning FCF CI nomor 15985 Sunset Yellow FCF. Nah, ini adalah nama jenis BTP pewarna. Biasanya khusus untuk BTP pewarna itu harus disebutkan nomornya. Gitu. Nanti bisa dicek-cek lah gitu kalian kalau punya
pangan yang kemasan gitu ya, bisa kalian cek di komposisi gitu, ada BTP apa aja ya di situ di pangan kemasan kalian, apakah ada pewarnanya, apakah ada pengawetnya dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini ada minuman berbasis susu misalnya. Itu dia batas maksimalnya adalah 70 miligram per kilogram susu. Kemudian pada jam itu dia 300 miligram BTP pewarna ini per kilogram produk seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk menakar BTP itu ada 2 jenis cara. Yang pertama tentu timbangan analitik ya, yang sudah paten gitu, sudah valid. Tapi terkadang terutama di UMKM gitu ya, itu tidak ada timbangan analitik karena memang timbangan analitik ini cukup mahal seperti itu. Maka bisa digunakan sendok takar seperti itu. Nah, penggunaan sendok takar ini itu harus peres gitu ya, jangan satu sendok tapi menggunung gitu ya, itu nanti beda lagi takarannya gitu. Nah, biasanya satu sendok takar itu dia setara dengan 1,25 gram. Seperti itu. Nah, biasanya untuk yang bisa ditakar dengan sendok ini itu adalah BTP yang bentuknya bubuk. Bisa serbuk, bisa granul, bisa kristal. Nah, ini contohnya gitu ya, di sini dicontohkan. Ini ada produk sari apel gitu ya, ada yang rumahnya Malang. Nah, ini kan produk khas Malang ya gitu. Nah, ini kategori pangannya, nomornya segini, kemudian masuk ke dalam konsentrat untuk minuman berbasis air perisa. Sari apel masuk ke kategori pangan ini. Contohnya di sini ingin menggunakan pengawet natrium benzoat, INS-nya 211. Kemudian batas yang maksimal yang diizinkan 900 mg per kilogram. Nah, saya nih gitu sebagai produsen sari apel gitu, pengen membuat 10 kilo larutan sari apel. Maka berapa sendok natrium benzoat yang saya perlu untuk tambahkan seperti itu. Maksimal yang boleh ditambahkan berapa? Maka tadi ya, 1 sendok itu sama dengan 1,25 gram atau kita jadikan miligram gitu. Kemudian di sini kita lihat batas maksimalnya, maka 900 dibagi 1250, kemudian dikalikan berapa banyak yang mau kita buat. Kebetulan di sini 10 kilo ya. Nah, didapatkan hasil 7,2 sendok takar. Nah, kalau pada penggunaan BTP itu selalu dibulatkan ke bawah penggunaannya gitu. Penggunaannya selalu dibulatkan ke bawah. Kayak misal di ini ya, kita diajarkan gitu ya dulu waktu di SD gitu. Kalau 7,9 berarti pembulatannya berapa? Oh, 8 gitu. Kalau misal 7,1 pembulatannya berapa? Berarti 7 gitu ke bawah. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk di perhitungan penggunaan BTP. Kalau untuk perhitungan penggunaan BTP itu pembulatannya selalu ke bawah. Begitu pula kalau kalian beli bensin di pom gitu ya, pembulatannya selalu ke atas, nggak mungkin pembulatannya ke bawah, iya nggak? Kalau misal beli bensin ternyata sampai full Pak gitu, ternyata 99.200 misal, pasti akan dibulatkan 100.000, nggak mungkin dibulatkan jadi 99.000 seperti itu.
Nah, ini selanjutnya yaitu ada cookies gitu ya, kue lebaran di sini itu masuk ke dalam kategori pangan cookies, pie, dan cake. Ini juga sama menggunakan pengawet natrium sorbat, kemudian batas maksimalnya adalah 1000 mg per kilogram. Nah, akan digunakan 5 kilo adonan atau akan dibuat 5 kilo adonan. Maka di sini batas maksimalnya 1000 dibagi berapa tadi? 1 sendok takar sama dengan 1250, kemudian dikali 5 kilo. Nah, itu sama dengan 4 sendok takar. Itu maksimal ya, maksimal. Apakah boleh menggunakan 3 sendok takar saja atau 1 sendok takar saja? Boleh sekali. Karena di sini yang diatur adalah penggunaan maksimalnya. Nah, ini untuk bahan-bahan atau golongan BTP ini itu bisa diganti dengan bahan-bahan yang bisa kita bisa kita peroleh sehari-hari gitu. Misal pemanis menggunakan gula pasir, gula batu, madu dan lain sebagainya. Pewarna menggunakan daun suji, menggunakan kunyit, menggunakan wortel dan seterusnya. Perisa bisa menggunakan vanili, daun jeruk, daun kemangi dan seterusnya. Oke. Nah, di sini tadi mengenai BTP ikutan atau carry over gitu ya. Itu BTP yang berasal dari bahan baku yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tapi masih merupakan kesatuan produk. Nah, di sini nugget ayam gitu ya. Produk nugget ayam ini itu tidak menambahkan pewarna kuning FCF pada pada pembuatan nugget ayam. Tetapi ternyata tepung rotinya itu dia mengandung pewarna kuning FCF gitu. Jadi dia tepung rotinya yang ada BTP pewarna kuning tersebut. Sedangkan pada nugget ayamnya itu tidak ditambahkan lagi pewarna kuning tersebut. Maka di komposisi diberikan seperti itu. Tepung roti dalam kurung mengandung pewarna kuning FCF CI 15985. Nah, kriteria BTP ikutan tidak ditambahkan langsung, kemudian terbawa dari bahan baku BTP atau dari perisa, kemudian dia tidak berfungsi secara teknologi. Jadi dia tidak memberikan tambahan seperti itu, baik secara rasa, secara warna, dan seterusnya. Nah, ini dia. Kalau kita menambahkan lebih dari 1 BTP, kadang untuk memberikan efek yang maksimal gitu ya, itu ditambahkan lebih dari 1. Misal pewarna yang digunakan di dalam keripik singkong di sini. Nah, ini kemarin pewarna karmin ini sempat rame ya gitu menjadi perbincangan gitu karena kemarin dari MUI Jawa Timur ya kalau nggak salah Mbak Rahma. Itu dari Batsul Masail, maaf. Dari Batsul Masail NU di Jawa Timur itu mengharamkan BTP karmin atau pewarna karmin. Sedangkan dari MUI pusat itu dia menghalalkan BTP atau pewarna karmin ini untuk digunakan pada bahan pangan seperti itu. Nah, hal ini menjadi perdebatan dan juga bahan diskusi yang cukup seru gitu. Ini gimana nih? Satunya ngomong kalau BTP karmin ini haram. Satunya ngomong kalau BTP karmin ini halal gitu. Nah, sebenarnya semua punya
punya argumen masing-masing gitu. Yang berargumen bahwa itu haram karena memang karmin ini didapatkan gitu ya dari serangga gitu yang kemudian dibuat sebagai pewarna gitu. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan seperti itu, sesuatu yang bangkai gitu. Jadi tidak diperbolehkan sebagai atau dicampurkan ke dalam bahan pangan. Kemudian juga dianggap BTP karmin itu bukan atau pewarna karmin itu bukan sesuatu yang urgent. Jadi dia bisa digantikan oleh pewarna yang lain. Maka pada Batsul Masail itu menghukumi bahwa karmin ini haram. Sedangkan in other hand gitu ya, di MUI itu sudah menyebutkan kalau nggak salah sekitar tahun 2011 gitu ya, kalau BTP karmin ini halal gitu. Memang didapatkannya dari serangga, tapi bangkai serangga ini tidak mengalirkan darah gitu. Jadi dihukuminya halal gitu. Nah, hal ini sebenarnya masih menjadi bahan diskusi yang cukup seru gitu. Nah, balik lagi ke sini gitu ya, di mana satu produk pangan itu dia bisa memiliki BTP lebih dari satu gitu. Misal di sini pewarna karmin dan pewarna kuning FCF. Nah, maka di sini ada perhitungan rasionya yang dia itu mengacu ke batas maksimal dari masing-masing BTP tersebut seperti itu. Nah, ini penggunaan BTP di luar yang telah diizinkan itu harus mendapat persetujuan dari kepala BPOM, kemudian harus meminta persetujuan dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh gitu ya mengenai ketentuan penggunaan perisa. Di situ jenis perisa ada senyawa perisa, ada senyawa perisa alami, senyawa perisa identik alami. Nah, ini contoh dari salah satu lembar lampiran peraturan BPOM, gitu ya, di mana mengatur mengenai bahan tambahan pangan perisa. Terdapat 2030 senyawa perisa gitu ya yang sudah memiliki izin edar dari BPOM. Silahkan untuk menggunakan gitu ya, dari 2030 itu mana yang sekiranya cocok dengan produk dari teman-teman gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang punya usaha jualan jus jus mangga mungkin yang dikemas seperti itu, atau mungkin jualan keripik singkong dan seterusnya. Kalau ingin membuat atau ingin menambahkan perisa ke dalamnya, maka silahkan dicari mana perisa yang paling cocok untuk produk dari teman-teman di sini. Nah, kemudian di luar dari yang telah ditetapkan, maka perlu adanya izin khusus. Nah, ini tahun ini Mbak Rahma itu baru diberikan gitu ya izin edar untuk ekstrak bunga telang, pewarna dari ekstrak bunga telang gitu. Dan jadi bunga telang itu kan bunga yang dia bisa menghasilkan warna biru keungu-unguan gitu ya, cantik sekali gitu. Nah, itu sebelumnya kalau ingin membuat suatu produk kemudian ditambahkan pewarna dari ekstrak bunga telang,
itu tidak bisa sembarangan. Itu harus ada izin khususnya dari BPOM. Nah, mulai tahun ini itu sudah, alhamdulillah sudah dikeluarkan izinnya. Jadi penggunaan ekstrak bunga telang itu sudah bisa digunakan. Tentu dengan batas maksimal yang ditentukan dari BPOM tersebut. Nah, ini juga sumber dari bahan baku atau aromatik atau preparat perisa. Ini jenis-jenis perisa gitu ya. Jenis perisa itu macam-macam. Bahkan ada perisa asap gitu. Rasa asap gitu. Biasanya pada rasa-rasa kayak rasa sapi panggang gitu. Rasa ayam panggang gitu. Nah, itu digunakan perisa asap salah satunya gitu. Nah, itu perisa asap ini itu biasanya diperoleh dari kayu keras gitu ya. Bisa dari serbuk gergaji atau tempurung atau tanaman-tanaman berkayu. Kemudian dia dibakar atau didestilasi kering, kemudian dikondensasi atau dipadatkan gitu ya, kemudian difraksinasi dan dibuat menjadi flavor atau perasa, perisa seperti itu. Nah, perisa ini itu nanti ditambahkan, oh ini sapi panggang gitu. Kadang kita nggak ngeh gitu ya, cuman oh iya ya, kayak sapi yang dipanggang gitu. Ada rasa smoky-smoky-nya gitu. Nah, itu salah satunya adalah digunakan perisa asap ini. Nah, ini cara pencantuman BTP di dalam bahan di dalam komposisi atau daftar bahan. Nah, di sini nama golongan BTP-nya apa, kemudian khusus BTP ini antioksidan, pemanis, pengawet itu harus disertai dengan nomor indeksnya. Seperti ini. Ini kan pewarna ya, itu disertai nomor indeksnya 15985. Kemudian kelompok perisa untuk BTP, perisa meliputi perisa alami dan atau perisa sintetik. Jadi perisa itu dia bisa diperoleh dari alami gitu ya, dari misal daun suji, kemudian dari daun jeruk dan lain sebagainya, atau bisa juga diperoleh secara sintetik. Jadi sintetik ini ada yang sintetik benar-benar sintetik, artinya di alam itu tidak ada rasa seperti itu gitu. Tapi dibuat sendiri di dalam lab. Atau bisa juga yang paling banyak adalah perisa alami tapi sintetik. Jadi di alam itu ada sebenarnya, tapi dibuat di dalam lab untuk yang mirip gitu ya rasanya, agar dia untuk menurunkan nilai atau menurunkan kos atau biaya produksi seperti itu. Contoh yang paling nyata adalah pada perisa vanila. Nah, banyak sekali kan ya vanila ini, es krim rasa vanila, kemudian susu rasa vanila dan seterusnya. Sebenarnya vanila ini itu adalah tanaman gitu ya, tanaman vanila. Tapi tanaman itu sekarang itu sudah langka. Tanaman itu sudah langka dan sangat mahal gitu. 1 kilonya itu sekitar berapa juta ya? Sekitar 2 jutaan lah gitu harganya. Nah, nggak mungkin dong es krim yang per cupnya itu dibanderol harga 5.000 gitu ya. Itu memakai perisa
alami dari vanila yang 1 kilonya itu harganya jutaan gitu. Nah, maka dipakailah BTP perisa vanila ke dalam es krim tersebut seperti itu. Nah, ini adalah BTP ikutan harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP tersebut. Nah, kemudian ini pencantuman informasi tanpa BTP. Jadi ada beberapa bahan-bahan makanan itu dia apa ya, mengklaim gitu ya, tanpa pemanis buatan gitu, tanpa pengawet, tanpa antioksidan dan lain sebagainya. Ada memang gitu. Saya mau sebut merek boleh nggak ya, tapi nggak deh gitu. Salah satu produk teh gitu ya, salah satu produk teh yang terkenal gitu, dia mengklaim bahwa dia tanpa pengawet gitu. Tapi kok produknya itu bisa awet lama? Ternyata produk tersebut itu mengandung gula yang tinggi gitu. Memang kalau di dunia pangan gitu ya, gula yang tinggi itu dia juga bisa mengawetkan suatu bahan seperti itu. Jadi masa simpannya lebih lama. Jadi tanpa pengawet, BTP pengawet itu juga si teh ini itu juga sudah awet. Orang gulanya tinggi gitu ya. Nah, ini contohnya gitu. Di sini ada produk teh dalam kemasan, dia mengandung air, gula, teh, kemudian peri. Halo teman-teman, oke, sepertinya Mbak Ami ada sedikit kendala sinyal ya. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sebentar lagi Mbak Ami bakal balik lagi bergabung bersama kita. Nah, ini dia. Halo Mbak Ami, aman? Halo, itu tadi kayaknya ada ini ya, ada eh, saya yang terlempar atau gimana ya itu? Sepertinya Iya, saya tadi ya. Mbak Ami yang terlempar. Oke, Iya, oke. oke. Silakan Ini bisa langsung dilanjutkan, Mbak. dilanjutkan atau bagaimana? Iya, silakan. Masih ada Oke, waktu sedikit lagi, silakan dilanjutkan. oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai sini ya. Sebelum Oke. ini, Mbak. Oh, Sebelum sebelum ini, ini ya. iya, yang terakhir. Oke, bentar. Ini ya. Sebentar. Ah, ya, ini. Ya, Tadi oke. yang ngomongin teh. Oke. Ya. Nah, di sini bisa terlihat daftar bahan atau komposisi dari teh kemasan gitu ya. Nah, di situ eh, komposisi itu yang paling awal disebutkan itu artinya dia yang paling banyak ditambahkan gitu atau yang paling banyak kadarnya gitu. Nah, di situ air disebutkan pertama kali artinya air yang paling banyak komposisinya. Kemudian yang kedua adalah gula. Nah, di situ bisa terlihat ya bahwa gula itu dia ditambahkannya sangat banyak gitu.
bahkan dia lebih banyak dibanding tehnya sendiri gitu. Nah, otomatis dari sini ya nggak heran gitu ya kalau orang-orang di teknologi pangan tuh ya nggak heran kalau dia tanpa pengawet pun masa simpannya sudah lama gitu. Karena gula yang ditambahkan itu juga banyak, bahkan menempati urutan kedua dalam daftar bahan. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa peringatan gitu ya di pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Jadi nanti mulai dari sini gitu ya, nanti silahkan melihat-lihat atau membaca lebih detail di label kemasan pangan gitu. Nanti kalian akan menemui beberapa label ini gitu. Ternyata kok ini ada ya label seperti ini di kemasan makanan saya gitu. Yang pertama adalah pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Pemanis itu ada pemanis yang alami, ada pemanis yang buatan atau sintetik. Nah, biasanya kalau suatu pangan kemasan itu mengandung pemanis buatan, maka dia akan tertulis mengandung pemanis buatan. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Seperti itu. Nah, memang pemanis-pemanis ini misal asesulfam K, kemudian aspartam, itu memang tidak boleh untuk dikonsumsi oleh anak-anak, oleh ibu hamil, oleh ibu menyusui gitu. Jadi lebih bijak lagi untuk membaca label pada kemasan pangan. Kemudian pada pangan olahan yang untuk penderita diabetes gitu ya. Biasanya makanan-makanan yang kalori rendah itu ditujukan untuk pengguna diabetes. Jadi ada tertulis untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan yang berkalori rendah. Kemudian pangan olahan yang menggunakan aspartam gitu ya. Aspartam ini merupakan salah satu pemanis buatan gitu ya. Nah, itu tertulis mengandung fenilalanin. Tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Fenilketonurik itu adalah apa ya? Cacat bawaan dari lahir gitu. Nah, orang yang menderita penyakit ini itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi pangan olahan yang mengandung aspartam di dalamnya. Kemudian pangan olahan yang mengandung poliol. Poliol ini adalah gula-gula alkohol gitu ya. Gula-gula alkohol ini ada sorbitol, xilitol, kemudian sorbitol. Nah, nanti bisa dilihat ya di komposisi gitu. Biasanya ada pada permen gitu ya. Bahkan ada kan permen yang judul ya, yang mereknya itu xilitol gitu. Nah, itu dia menggunakan gula yang di dalamnya itu adalah gula xilitol. Nah, kenapa tidak menggunakan sukrosa itu adalah gula pasir gitu ya. Kenapa tidak menggunakan gula pasir? Karena gula xilitol, sorbitol, dan seterusnya itu dia mempunyai efek yang tidak merusak gigi. Gitu. Kemudian juga dia tidak menyebabkan obesitas seperti itu. Nah, tetapi konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Efek laksatif itu apa sih? Jadi kayak pencahar gitu loh. Kayak mempunyai efek pencahar. Jadi kalau konsumsi berlebihan pangan yang mengandung sorbitol, xilitol itu tadi itu
nanti akan kayak obat pencahar gitu, nanti akan ke belakang gitu. Itu sih. Nah, ini bahan BTP campuran itu harus spesifikasinya sesuai, kemudian memenuhi persyaratan cemaran, kemudian mencantumkan tulisan bahan tambahan pangan campuran di dalam label dan ini kan banyak ya dijual di supermarket atau minimarket di sekitar kita. Misal rasa pandan gitu atau rasa mocha. Ini dia adalah bahan pangan yang sudah campuran sehingga menghasilkan rasa mocha, menghasilkan rasa pandan dan seterusnya. Nah, ini terakhir gitu ya. Ini adalah bahan-bahan yang dilarang keras penggunaannya untuk digunakan sebagai BTP. Ada boraks gitu, kemudian formalin, kemudian di sini ada kalium klorat dan seterusnya. Ini adalah banyak atau list dari bahan-bahan yang dilarang. Kalau ketahuan menggunakan ini, otomatis langsung terkena undang-undang, terutama undang-undang perlindungan konsumen. Seperti itu. Oke, itu saja Mbak. Terima kasih. Wah, luar biasa pemaparan dari Mbak Ami. Ternyata banyak sekali ya teman-teman hal yang sebenarnya mungkin hampir setiap hari kita konsumsi tanpa sadar itu adalah BTP gitu ya Mbak ya. Dari Iya. mulai jajan-jajan, terus minuman-minuman instan. Kayaknya itu hampir tiap hari sih. Kecuali yang mungkin sekali beli kayak martabak tadi ya, itu biasanya tidak mengandung BTP gitu ya Mbak, betul ya Mbak ya? Iya, benar. Oke. Wah, keren banget materi malam ini. Mungkin teman-teman yang lain juga pasti sudah punya banyak pertanyaan. Nah, sebelum itu, Mbak Ami mungkin silahkan mau minum dulu jika mau minum, sembari aku Oke, tanya-tanya ke terima teman-teman. kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Nah, gimana teman-teman untuk pemaparan Mbak Ami malam hari ini? Jika teman-teman punya pertanyaan, kalau nggak mau on mic, bisa drop di slide yang sudah kita sediakan. Atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung saja raise hand gitu ya teman-teman. Boleh juga ketik insight apa yang sudah teman-teman dapat dalam 60 menit pertama tadi, kira-kira apa aja yang didapat? Kalau aku Mbak, jujur ya, banyak banget Ya. yang baru aku tahu. Terutama kayak Karmin tadi. Jujur aku nggak dengar beritanya, jadi tahu di sini. Ternyata itu sempet rame ya, pro kontra ya. Iya, sempat rame didiskusikan gitu. Mungkin karena saya berkecimpungnya gitu ya di dunia pangan gitu. Jadi ya itu yang apa ya, yang banyak sekali didiskusikan tidak hanya di berita-berita tapi juga didiskusikan secara langsung oleh mahasiswa, oleh sesama dosen. Wah, keren-keren. Jadi bisa dapat insight dari berbagai sudut pandang gitu ya. Dan Ya, ada beberapa sumber yang mungkin mereka juga menganalisisnya dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang mereka sudah setting gitu. Terus tadi ada kabar baik juga tentang bunga telang. Wah, seneng banget karena bunga telang tuh kan lagi tren banget ya, lagi hits banget ya, bunga yang warna biru tanpa tanpa sintetis ya itu ya, ya. dari alam langsung. Ya, Tuh, mungkin temen-temen yang ekstraknya. belum ekstraknya ya, oh ya ekstraknya. Nah, teman-teman yang belum pernah nyoba bunga telang, boleh tuh dicoba karena sudah ada izin edarnya gitu ya. Terus tadi juga ada yang rasa asap. Oh iya ya, aku tuh kayak baru ngeh gitu Mbak, kayak oh selama ini ternyata jajan yang aku suka itu BTP, BTP rasa asap gitu. Nah, oke Mbak Ami, mungkin karena belum ada teman yang raise hand, ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman di Slido tentang makanan, tentang yang ada di kemasan tadi.
Ya, itu kan biasanya ada di balik kemasannya gitu ya, Mbak ya, ya, betul ya, Mbak? ya. Nah, untuk itu bagaimana ya, Mbak, akibatnya? Apa akibatnya? Kalau misal seseorang itu kelebihan dalam mengkonsumsi BTP gitu. Misal dia memang favorit budget satu ini jika hampir tiap hari dikonsumsi terus kayak gitu. Nah, itu apakah ada akibat dan eh, jangka panjangnya sih, lebih ke akibat jangka panjangnya gitu, Mbak Ami. Silahkan Oke, dijawab. langsung saya jawab aja ya, Mbak Rahma. Oke. Jadi kalau untuk akibat yang ditimbulkan dari penggunaan atau konsumsi BTP yang berlebihan itu macam-macam, tergantung dari jenis BTP-nya itu apa, seperti itu. Nah, biasanya kalau pengkonsumsian yang berlebih gitu ya, ada yang dia itu efek jangka panjangnya adalah misal terjadinya apa ya, eh, apa efek eh, yang paling parah ini ya, itu boleh saya sebutkan itu kanker misalnya, kayak gitu. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena tentu produsen itu tidak akan, misal di sini batas maksimalnya itu adalah 1000 miligram gitu ya. Dari produsen biasanya tidak akan memberikan atau menambahkan langsung satu kemasan itu 1000 miligram gitu. Nah, jadi di dalam label itu juga ada yang namanya takaran saji gitu. Jadi kira-kira dalam satu hari itu bisa atau maksimal mengonsumsi itu berapa sih kayak gitu. Jadi tidak sampai kelebihan BTP-nya seperti itu. Jadi eh, penggunaan BTP di sini tidak untuk menakut-nakuti gitu ya, tidak untuk oh berarti jangan nih mengonsumsi makanan yang ada BTP-nya, enggak juga gitu, karena balik lagi BTP tadi itu dia penggunaannya disesuaikan berdasarkan kebutuhan konsumen, yaitu misal konsumen pengen yang lebih awet gitu, maka diberikan pengawet. Pada apa namanya susu misalkan dia biar warnanya itu lebih cantik diberikan pewarna dan seterusnya seperti itu. Tapi memang ada pada beberapa itu dia menggunakan BTP gitu ya, itu kurang sesuai gitu. Biasanya BPOM itu secara rutin melakukan sidak-sidak gitu. Sudah pasti ini sering terdengar ya di berita gitu. Melakukan sidak gitu. Nah, kalau ketahuan ditemukan adanya yang tidak sesuai gitu ya, dari segi misal takaran dosis BTP atau kemudian hal-hal yang tidak sesuai seperti tadi di prinsip BTP, ternyata dia untuk menyembunyikan kerusakan pangan gitu. Nah, itu dia akan langsung dicabut izin edar dari makanan tersebut gitu. Nah, padahal apa ya, mendaftarkan produk di BPOM itu tidak mudah gitu. Bayangkan udah mendaftarkan produknya itu tidak mudah, biasanya kurang lebih itu kalau produk baru itu bisa 1 tahun bahkan lebih gitu ya. Nah, ternyata kok dalam waktu 1 bulan kena sidak gitu ya, terus kemudian dicabut, itu kan menangis sekali gitu. Kayak gitu sih Mbak Rahma. Jadi rata-rata Wow. produsen yang Hmm. benar gitu ya, produsen yang benar itu tidak akan
menyalahi dari aturan yang sudah ditetapkan oleh BPOM gitu sih. Oke, wah tercerahkan ya teman-teman ya. Ternyata nggak semua BTP itu bahaya gitu. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur kita sebagai konsumen gitu ya Mbak Ami. Jadi Iya, teman-teman jangan khawatir karena sudah disesuaikan kebutuhan konsumen seperti tadi pengawet agar tahan lama, terus iya. warna biar lebih menarik dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin tidak boleh adalah yang tadi slide terakhir tadi ya, yang ada Nah, boraks dan iya banget. kawan-kawannya. Wah, itu X besar ya. Iya Itu banget. bahkan yang disalahkan nanti produsennya ya pastinya ya Mbak Mi. Iya. Ya. Mm-mm. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar kan kadang kayak ada produsen apa atau pabrik apa yang ternyata pakai borak dan lain sebagainya. Nah, itu yang baru berbahaya. Tapi selama sudah ada izin edar dari BPOM, insya Allah aman gitu ya Mbak Ami ya. Ya, tentu dengan Oke, batas maksimal teman-teman. itu tadi gitu Iya, yang siap. dipatuhi. Tentu dengan batas maksimal. Dan memang semuanya itu nggak boleh berlebihan ya, harus takarannya. Iya, Kalau suka benar snack sekali. tertentu ya dikira-kira saja gitu ya. Jangan sampai tiap hari banget atau sehari 2 kali, 3 kali. Dikira-kira lah. Kita tetap butuh makan sayur, makan buah gitu ya. Ya, benar sekali. Oke, wah tidak terasa Mbak Min ini ternyata sudah hampir 2 jam kita bersama teman-teman semua. Wah, Tadi seru banget tanya jawabnya dan ya sedih banget kita harus berpisah. ya. Tapi tenang teman-teman, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Untuk kapannya nanti tunggu infonya aja gitu ya. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, teman-teman jangan lupa seperti biasa di akhir sesi nanti ada foto bareng. Jadi silahkan yang mau mempersiapkan kameranya atau mempersiapkan kerudungnya dan sebagainya, silahkan ya untuk siap-siap sambil Mbak Ami silahkan untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Jadi kita mencoba mengenal lebih dalam gitu ya mengenai BTP gitu. Agar ya kita tahu gitu, terutama apabila kita menjadi produsen gitu ya, kita bisa memberikan produk yang terbaik gitu untuk ditambahkan ke dalam produk pangan kita. Seperti itu. Karena tak kenal maka tak sayang. Seperti itu Mbak Rahma. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu di TP ini untuk bisa digunakan di produk pangan kita ataupun kita konsumsi sehari-hari seperti itu. Oke, siap. Tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman di sini harus tahu setidaknya apa itu BTP, terus makanan apa aja yang sekiranya mengandung itu, dan memanajemen dan mengontrolnya gitu. Oke, Ya, teman-teman, sepertinya di layar ini sudah penuh untuk teman-teman yang on cam. Jadi kita bisa mulai foto bersamanya ya, teman-teman. Mbak Ami silahkan bersiap. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. hmm. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Terima Ami yang telah kasih. membagikan ilmunya yang sangat berharga. Makasih banyak Mbak Ami. Terima Semoga kasih Mbak sehat-sehat Rahma. selalu. Amin. Semoga dilancarkan semua kegiatannya. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya bareng teman-teman semua. Iya, nggak sabar loh pengen Amin. ada sesi lanjutannya gitu ya, Mbak Rahma. Kita jumpa lagi gitu. Ya, betul banget. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir sampai akhir. Sekian saya cukupkan sesi pada malam hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Dadah.